Shalom semuanya. Terima kasih. Saya ralat ya. Tadi kata komersial saya paling cantik di New York, salah ya. Se-Amerika. Sebentar. Oke. Hari ini kita bulan ini gereja kita punya tema spirit pleasing atau sebentar ada orang gedor-gedor, saudara. Saya nggak tahu ada apa. Oke. Spirit pleasing atau hidup yang menyenangkan hati Tuhan, roh yang menyenangkan Tuhan. Terus, tapi hari ini kita akan mengambil judulnya dari ayat firman Tuhan dari tema bulan ini, yaitu di dalam Efesus 4, yaitu jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Di Efesus 4 ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, kita semuanya tahu bahwa Tuhan adalah kasih. Tuhan itu karena kasih itu tidak bisa berjalan sendiri kan? Kasih itu selalu sebentar ada sorry ya ini gangguan. Siapa? Sorry saudara, ada yang telepon masuk ke Zoom. Oke, maaf. Sekali lagi ya, Yesus itu Tuhan kita adalah kasih. Kasih itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi kasih itu selalu ada objek atau ada seseorang yang harus dikasihi. Kemudian kalau kita tahu ya, pada mulanya karena Tuhan itu kasih, makanya Tuhan itu menciptakan manusia sebagai alat untuk dia dapat memberikan kasihnya kepada manusia. Nah, pada waktu pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu ingin ada sebuah hubungan kasih, dan Tuhan juga ingin untuk dikasihi. Tetapi Tuhan itu tidak mau dikasihi dengan cara orang itu mengasihi karena dia tidak punya pilihan. Makanya Tuhan itu memberikan manusia hak untuk memilih, hak untuk, sorry ya sampai gak konsentrasi, nggak tahu ada apa di luar. Tuhan itu memberikan manusia hak untuk memilih dan diberikan kehendak bebas, walaupun pada waktu Tuhan memberikan manusia hak bebas, hak untuk memilih, Tuhan itu punya resiko. Punya resikonya adalah, Tuhan itu kan waktu itu cuma menciptakan manusia, 2 orang, Adam dan Hawa. Tetapi pada waktu Tuhan memberikan mereka hak bebas, hak untuk bisa memilih, maka Tuhan itu punya resiko akan kehilangan mereka. Karena pada waktu manusia itu punya hak memilih, mereka bisa memilih untuk tidak mengasihi Tuhan. Mereka bisa memilih untuk mengecewakan Tuhan. Mereka bisa memilih untuk mengkhianati Tuhan. Karena manusia diberikan hak pilih. Kita bisa bayangin pada waktu Tuhan menciptakan manusia, hanya 2 orang pada waktu itu, tetapi Tuhan punya resiko kehilangan. Tetapi arti cinta sejati adalah kalau orang itu bisa memutuskan sendiri siapa yang mereka kasihi. Nah, makanya Roh Kudus juga demikian. Roh Kudus itu bisa dilukai, Roh Kudus bisa dikhianati, Roh Kudus bisa didukakan, karena kita punya pilihan untuk menyenangkan hati Tuhan atau untuk mengecewakan Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab, seluruh isi firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru berbicara tentang kasih, berbicara tentang kisah cinta. Nah,
Kita kapan hari itu ada seseorang ya, saya membaca, ada seorang bernama Morin. Dia itu merenungkan kehidupan di dalam hidupnya itu, dia bilang begini, apa sih arti kehidupan itu? Dan dia berkata begini, kalau dia lahir hanya untuk hidup itu hanya untuk dilahirkan, kemudian tumbuh besar, menikah, kemudian berkeluarga, menjadi tua, lalu mati. Dia terus mikir begini, betapa sia-sianya hidup. Betapa sangat sia-sianya sebuah kehidupan. Makanya kalau kita melihat kan, kalau mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, di gambar kartun, dia dikasih di sini bukan uang ya, dia itu cuma kartunya itu berbicara dia lahir, dia sekolah, setelah sekolah bekerja, setelah bekerja dia pensiun, setelah pensiun mati. Jadi hidup cuma begitu. Makanya Alkitab berkata kehidupan yang seperti ini tuh sia-sia. Kita bisa bayangin kan, sia-sia. Nah, bagaimana supaya kita itu nggak ngerasakan hidup kita sia-sia? Satu, hidup bukan untuk diri sendiri. Kasih itu adalah kehidupan yang tidak mementingkan sendiri. Kasih itu hidup untuk memberi. Kasih itu hidup untuk orang lain. Dan dalam hidup kita, kasih itu untuk menyenangkan dan memberi sesuatu untuk Tuhan dan untuk orang lain. Kehidupan, makanya setiap orang pada waktu mereka bisa menjadi hidupnya berarti bagi orang lain, maka ada kebahagiaan tersendiri di dalam hidupnya. Karena memang kenapa kok dia tiba-tiba menjadi bahagia? Karena memang kita diciptakan, hidup kita bukan untuk diri sendiri. Nah, hidup kita akan sia-sia sekali lagi kalau semuanya tentang diri sendiri. Makanya kalau dikatakan kita memiliki roh yang menyenangkan hati Tuhan, artinya hidup kita itu fokusnya bagaimana memberi sesuatu kepada Tuhan. Hidup kita memberikan sesuatu untuk orang lain, karena untuk menyenangkan Tuhan artinya menyenangkan apa yang Tuhan senang. Yang paling Tuhan senang adalah kita menjadi berkat bagi orang lain. Sementara egois adalah fokus hidupnya pada diri sendiri. Bagaimana kita menyenangkan hati Roh Tuhan dan bagaimana kita menyenangkan Roh Kudus adalah pada waktu kita memiliki hati yang sama seperti Roh Kudus, hidup bukan untuk diri sendiri. Hidupnya itu untuk orang yang dikasihi. Nah, kalau kita baca ya, kita baca dulu di dalam di situ enggak harus sebentar. Kadang-kadang saudara saya bikin PowerPoint, kemudian nggak saya periksa lagi, ternyata urutannya berubah. Jadi saya harus lihat di sini urutannya di situ, biar saya tahu urutannya di situ. Karena antara di PowerPoint sama catatan nggak sama. Oke, kita buka di dalam Keluaran 13 ayat 17. Keluaran, di sini dikatakan begini. Ini pada waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka ke jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak berdalih, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api itu ada pada waktu malam di depan bangsa itu. Di sini dikatakan begini, setelah Firaun itu membiarkan bangsa Israel keluar, maka Tuhan itu tidak membiarkan bangsa Israel ini keluar sendirian.
Tetapi dikatakan bahwa Tuhan itu berjalan bersama-sama mereka. Bahkan Tuhan mikir gini, oh mereka itu harus aku belokkan. Mereka itu jangan sampai berjalan ke negeri orang Filistin, nanti mereka menyesal dan sebagainya. Dan dikatakan tiang awan dan tiang api itu tidak beranjak dari orang Israel. Saudara, kalau kita melihat, makanya kenapa bangsa Israel sangat ditakuti, kita bisa bayangin. Saat itu orang bisa melihat bagaimana Tuhannya orang Israel, Tuhannya sendirilah yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena kasih, Tuhan itu meninggalkan surga, dia itu selalu mau berjalan bersama-sama dengan orang Israel. Tuhan itu selalu mau bersama kita. Makanya, perkhianatan pertama, cinta ditolak yang pertama, itu di Eden. Tuhan itu merasa cintanya ditolak pada waktu Adam dan Hawa memilih dosa. Karena dosa, gelap dan terang tidak bisa disatukan. Dosa dan kekudusan tidak bisa disatukan. Makanya mau tidak mau pada waktu mereka memilih dosa, mereka terpisah dari Allah. Hal yang paling mendukakan Roh Kudus adalah pada waktu kita berbuat dosa. Karena hal ini memisahkan kita dari Allah. Karena Tuhan itu sangat senang dekat dengan kita. Nah, kita terus kemudian baca ya di dalam firman Tuhan untuk kita tahu di dalam Keluaran 14. Sorry ya Ko Andi ya. Keluaran 14 dikatakan begini. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan bangsa Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Israel, tentara orang Mesir, dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang awan, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Kita melihat bagaimana Tuhan dikatakan Tuhan itu berada di dalam tiang api dan tiang awan. Dia yang mengawasi Mesir. Kalau Bapak itu baca, waktu jaga malam pun waktu Israel tidur, Tuhan berjaga di dalam tiang awan dan tiang api. Tuhan itu kalau malam ada di tiang api dan dia berjaga. Kenapa sampai Tuhan berjaga? Karena Tuhan itu mau dekat. Makanya sampai akhirnya Yesus pun datang ke bumi. Waktu Yesus kemudian naik ke surga, pun dia tidak meninggalkan sendirian. Roh Allah ada di dalam diri kita. Makanya hal yang paling menyenangkan Tuhan, yang pertama, hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam pertobatan. Karena dosa memisahkan kita dari Allah. Maksudnya itu gini, hubungan kita itu jadi rusak, damai sejahtera hilang karena kita berdosa. Makanya hidup yang menyenangkan Tuhan adalah tahu persis Tuhan itu yang paling dia butuhkan, kedekatan. Makanya Tuhan itu kan sangat tertarik, sangat tersentuh dengan Maria. Walaupun Marta melakukan yang baik, tapi Maria melakukan yang terbaik. Maria itu, Marta menyediakan makanan. Semua orang butuh makanan. Tetapi yang paling dibutuhkan itu adalah dibutuhkan Yesus. Adalah dikasihi dan kedekatan. Makanya kenapa Tuhan itu jatuh cinta kepada Daud. Karena Daud itu walaupun jadi raja lah, dia berperang karena itu memang kehendak Tuhan. Tetapi yang paling dibutuhkan Daud adalah dekat dengan Tuhan.
Itu yang menyentuh hati Tuhan. Yang menyentuh hati Tuhan bukan karena Daud baik. Karena Daud itu juga bisa jatuh. Karena dia juga berkali-kali jatuh. Tetapi yang membuat dia suka, Daud itu bagi dia dekat sama Tuhan itu lebih dari segalanya. Makanya bagi Daud, kalau ada sesuatu yang membuat hubungan dia rusak sama Tuhan, dia cepat-cepat perbaiki. Daud itu orang yang sering jatuh dosa. Tapi juga dia adalah orang yang cepat kembali bertobat hanya karena dia tidak mau hubungannya dengan Tuhan rusak. Menyenangkan hati Tuhan dan tidak mendukakan Roh Kudus. Yang pertama, kita tahu kebutuhan Tuhan untuk lengket. Makanya banyak orang bilang begini, saya kalau rapture katanya nggak boleh terikat ini, nggak boleh terikat itu. Saya tidak boleh terikat pecinta dengan dunia. Banyak sekali orang ketakutan tanya sama saya bilang gini, kamu gak usah bingung tentang saya harus lepas dari ini, lepas dari itu. Fokus utama, kamu yang kamu cari itu lengket sama Tuhan. Pasti kemanapun Tuhan pergi, kamu ada di sana. Kalau Tuhan harus ada di sorga, dia ada di Firdaus. Firdaus itu adalah surga. Kamu pasti ada di sana. Gak usah takut kamu nanti di rapture akab atau tidak. Karena dimanapun kamu lengket dengan Tuhan, di mana Tuhan ada, kamu pasti ada di situ. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Tuhan itu kenapa sampai harus menuntun bangsa Israel? Karena Tuhan mau dekat. Bahkan di dalam Nehemia 9 ayat 10 sampai 19 berkata begini. Nehemia 9 dikatakan begini. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya. Karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian, engkau telah memasyurkan namamu. Sebagaimana nyata hari ini, di hadapan mereka engkau membelah laut sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengajar-pengajar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke Gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan kepada mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Selanjutnya, ayat 19 di bawahnya. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan dan di padang gurun. Mereka tidak kekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak menjadi bengkak. Kita mulai melihat, bahkan dikatakan begini, engkau itu turun ke Gunung Sinai hanya untuk ketemu dengan orang-orang Israel. Dan engkau itu tidak pernah beranjak, engkau selalu menuntun mereka, melewati bangsa-bangsa. Bahkan kalau kita baca di ayat yang lain dikatakan, engkau menaklukkan bangsa-bangsa hanya demi Israel. Tuhan itu yang paling Tuhan cari dari ayat-ayat ini kita melihat. Sebuah hubungan yang dekat. Makanya pada waktu seseorang itu memilih untuk cari Tuhan dan dekat dengan Tuhan, itu yang paling menyentuh Tuhan. Hal-hal yang lain akan Tuhan bereskan. Karakter kita yang rusak, dosa yang mengikat, hal-hal yang membelenggu hidup kita, pada waktu yang kita cari adalah Tuhan. Tuhan itu yang akan berperkara seperti pada waktu bangsa Israel dikejar oleh Mesir yang berbicara tentang dunia. Tuhan itu yang membereskan supaya orang Mesir tidak bisa menangkap dan memperbudak dia kembali.
Yang artinya Tuhan yang akan berurusan supaya dunia atau dosa tidak bisa mengikatmu kembali. Asal kamu mau dekat dengan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan Roh Kudus. Jadi kita seringkali taunya menyenangkan Roh Kudus, tidak mendukakan Roh Kudus itu seperti apa? Pada waktu saudara tidak membiarkan hubungan kita jauh dari Tuhan. Makanya dulu ada seorang hamba Tuhan disebut sebagai hamba Allah. Dia bukan orang yang suci, dia banyak jatuh dosa, dia bilang pernah selingkuh dan sebagainya. Tetapi hatinya lengket kepada Tuhan, dia terus cari Tuhan. Dan Tuhan yang melepaskan dia dari semua ikatan. Dulu ada seorang hamba Tuhan ya, dekat ya dengan kita, dia cerita. Dia dulu orang yang benar-benar terikat dengan apa itu namanya, perzinahan. Sangat terikat, saudara. Tidak bisa lepas. Sampai akhirnya dia puasa 40 hari. Dia waktu itu terus bukan langsung mengalami pembebasan. Sampai akhirnya dia itu cari Tuhannya itu gini. Yang penting hidupnya berjalan dengan Tuhan. Waktu dia fokus hatinya menyenangkan Tuhan dan tidak mendukakan Roh Kudus. Dia berkata begini, tanpa dia sadari itu kapan mau dimulainya. Dia benar-benar dimerdekakan. Karena pada waktu kita fokusnya menyenangkan hati Tuhan, menyukakan Roh Kudus, tidak mendukakan hatinya, hal-hal yang lain Tuhan yang berperang ganti kita. Karena Allah itu setia, bahkan saudara, karena setianya Tuhan. Kemarin saya tuh mengajar tentang Nazar. Selama ini orang itu kan takut ya kalau dengar kata Nazar itu sesuatu yang menakutkan. Padahal Nazar itu enggak menakutkan. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita perlu bernazar. Pertama, kalau kita menghadapi hidup dan mati. Tidak ada pilihan, cuma antara hidup dan mati. Maka kadang-kadang perlu untuk bernazar. Tapi nazarnya harus dengan hikmat, apa yang kita nazarkan. Kemudian yang kedua, kalau kita menghadapi jalan buntu, hal-hal yang mustahil, pintu bisa terbuka. Kadang kita perlu bernazar. Dan kemarin saya menjelaskan, bahkan pada waktu seseorang membayar nazarnya, Tuhan itu memberikan upahnya. Padahal kalau orang bernazar itu kan dia nazar dari hatinya sendiri kan. Misalnya gini, kayak Hana. Hana itu bilang begini, karena dia mandul, nah ini kan, dia mandul, sesuatu yang mustahil untuk dia bisa punya anak. Makanya dia bernazar, Tuhan kalau kamu kasih saya anak, aku akan berikan anak ini kepada Tuhan. Dia bernazar. Dan Tuhan jawab kan. Pada waktu Tuhan jawab, anaknya benar-benar dia berikan, walaupun berat. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia berikan, Tuhan kasih upahnya. Dia dikasih Tuhan 5 anak lagi. 3 laki-laki dan 2 perempuan laki. Jadi total anaknya 6. Padahal dia dari orang mandul. Pada waktu Yakub, dia itu bernazar kepada Tuhan. Tuhan kalau engkau menyertai aku dan kau memberikan aku Tuhan Yesus makanan untuk aku makan dan pakaian untuk aku pakai, itu tok yang dia minta. Maka aku akan jadikan engkau Tuhanku dan setiap berkat yang kau berikan kepadaku, aku akan berikan 1/10 kepadamu. Dia bernazar dan Tuhan langsung jawab. Begitu Tuhan menjawab dia melakukan nazarnya, setiap apa yang Tuhan kasih, dia berikan kepada Tuhan 1/10. Apakah kemudian Tuhan diam saja? Enggak. Dia tidak hanya diberi makan dan pakaian, seperti yang dia minta. Tuhan menambahkannya. Bahkan pada waktu terjadi kelaparan di seluruh dunia, khusus untuk menyelamatkan Yakub dan keluarganya, Tuhan mengambil Yusuf untuk berdiri menjadi seorang pemimpin di Mesir. Untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, kita mulai melihat kesetiaan Tuhan. Waktu kita melangkah, satu langkah, Tuhan itu mengerjakan semuanya untuk memberikan kita yang terbaik. Kita cuma melangkah satu langkah, Tuhan mengerjakan semuanya. Makanya pada waktu kita fokusnya menyenangkan Tuhan,
fokusnya tidak mendukakan Roh Kudus, karena kasih itu pasti memberi. Tidak ada kasih yang tidak bisa diekspresikan. Kalau saudara tidak bisa mengekspresikan kasih, sebenarnya saudara tidak benar-benar mengasihi. Kasih itu tidak ada kasih tanpa pemberian. Makanya bahasa Indonesia itu tepat. Kasih. Kasih itu memberi. Kasih, kasihkan ini, kasih. Nah, pada waktu kita fokusnya menyenangkan Tuhan dengan tidak mendukakan Roh Kudus, hal-hal yang lain itu Tuhan yang berperan. Seperti tadi, fokus Hana sebenarnya karena dia mau menunjukkan ke dunia, dia itu bukan orang yang dikutuk. Waktu dia tidak bisa mengandung, maka madunya selalu menghina dia. Sehingga bagi dia, dikasih anak itu adalah menghapus aibnya, menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi dia. Tetapi pada waktu dia kemudian melakukan nasarnya, karena dia mengasihi Tuhan dan taat, Tuhan memberikan hal-hal yang lain yang sebenarnya itu hasrat hatinya, pengen punya anak. Tapi anak satu-satunya dipersembahkan kepada Tuhan. Bagi dia, kok kayak gak layak ya saya ya. Dikasih satu saja sudah, bagiku itu sudah anugerah karena aku mandul. Aku nggak mungkin minta yang lain-lain. Tapi pada kenyataannya, Tuhan menambahkan 5 anak lagi yang dia tidak minta. Pada waktu bangsa Israel berteriak minta tolong pada Tuhan saja, Tuhan sangat senang dan dia benar-benar turun untuk menuntun mereka. Kenapa? Karena bagi Tuhan, engkau berteriak untuk mau dekat dengan Tuhan, itu lebih dari segalanya. Makanya bukan persembahan, bukan pelayanan yang Tuhan cari, itu nomor 2. Itu hanya ekspresi kita mengasihi. Tetapi yang pertama Tuhan cari adalah hati kita. Hati yang menyenangkan Tuhan dan hati yang tidak mau mendukakan Roh Kudus. Makanya sekali lagi, awal Tuhan menciptakan manusia adalah untuk mencintai mereka. Tetapi karena Tuhan mau melihat cinta yang tulus, Tuhan memberikan manusia hak untuk memilih, hak bebas untuk menentukan hidupnya. Memang Tuhan punya resiko, cintanya akan ditolak. Punya resiko, manusia akan mengkhianati dia. Dan ternyata benar, manusia lebih memilih dosa. Manusia lebih percaya ular, sehingga mereka terpisah. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka, tetap Tuhan tahu resikonya, dan Tuhan tetap memberikan hak untuk memilih. Supaya pada waktu kita memilih Tuhan, itu benar-benar karena dari pilihan hati kita memutuskan mengasihi Tuhan. Waktu kita memilih untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan, tidak mau mendukakan Roh Kudus, itu yang menggetarkan hati Tuhan. Karena yang Tuhan cari di dalam hidup kita yang utama adalah cinta. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau dekat dengan Tuhan. Makanya sejak bangsa Israel ada pun, Tuhan selalu berada bersama mereka. Kemudian Yesus bersama mereka, dan sekarang Roh Kudus bersama dengan kita. Makanya dikatakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Cukup Tuhan selalu dikhianati. Cukup cinta Tuhan sering ditolak. Tapi sekarang Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi inti dari khotbah ini, hati. Dan kita yang dicari Tuhan, hati, melekat kepada Tuhan. 2, bereskan hidup kita, karena jangan ada dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Ko Marcel, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Ajar kami Tuhan Yesus untuk mencari hubungan yang dekat dengan Engkau. Karena kami melihat bagaimana Engkau sangat dekat dengan Israel, karena Engkau begitu ingin ada hubungan. Engkau selalu ingin dekat dengan orang-orang yang Engkau kasihi. Bahkan Engkau menempatkan Roh Kudus di hati kami supaya
Engkau begitu dekat dengan kami, tidak jauh Tuhan. Tapi saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur, biarlah kami menjadi orang-orang yang dapat menyukakan hati-Mu, tidak mendukakan Roh Kudus-Mu, karena Engkau mencari hati kami yang mengasihi Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.